Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita, memberikan kita taufik untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan dalam keadaan beriman dan menyerahkan diri kepadanya. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan Allah yang memberikan hidayah kepada kita, maka tentunya kita sudah berada dalam kesesatan. Na'udzubillah. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita sama-sama insyaallah taala mengkaji ayat atau beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu beberapa ayat dari surat Al-Baqarah yang tentunya kita semua mengetahui bahwa ketika kita mempelajari tafsir ini, kita sedang mempelajari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang sedang kita pelajari ini adalah perkataan pencipta kita, Rabb kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menciptakan surga dan neraka. Sehingga kita akan merasakan betapa butuhnya kita, betapa rindunya kita kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Idza tahurat qulubukum syabi'at min kalami rabbikum." Jika hati kalian suci, bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabb kalian, dari perkataan Rabb kalian. Ada keinginan untuk membaca dan memahami serta mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Maka para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an ini kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Maka kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar memudahkan kita memahami ayat-ayatnya, mengambil pelajaran darinya, dan lebih penting daripada itu adalah mengamalkannya. Baik para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-146, 147, 148 dan 149 insyaallah taala dari surat Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani,
Orang Yahudi yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, dan orang Nasrani yang diberikan kepada mereka kitab Injil. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sangat jelas bagi mereka. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ahli kitab, yaitu mereka-mereka yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menyelewengkannya, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, mereka mengetahui betul akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sejak beliau masih kecil. Dan juga mereka mengetahui bahwa apa yang dibawanya itu adalah kebenaran. Mereka yakin akan hal tersebut sebagaimana mereka yakin akan anak-anak mereka. Sangat jelas, tidak ada yang samar bagi mereka. Tidak ada orang tua yang tidak mengenal anaknya. Maka demikian juga mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat pengenalan yang besar. Hanya saja sebagian mereka Allah kabarkan menyembunyikan kebenaran tersebut padahal mereka mengetahuinya. Dan hal tersebut tentunya adalah kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 140, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan persaksian yang mereka ketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ketika sebagian mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, ada di antara mereka sebagiannya lagi yang mengakui dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Raja Najasyi dari Nasrani, Abdullah bin Salam dari Yahudi, dan yang lain. Artinya tidak semua ahli kitab demikian, menyembunyikan kebenaran. Di antara mereka ada yang mengakui dan kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma'ruf, artinya dikenal dan terkenal di kalangan ahli kitab dengan pengetahuan yang sempurna. Bahkan jauh sebelum kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka orang Yahudi dan Nasrani selalu menakut-nakuti orang-orang musyrik, orang-orang Arab akan kedatangan Nabi tersebut. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka apabila berseteru dengan orang-orang Arab, dengan orang Aus dan Khazraj, mereka mengatakan akan muncul seorang Nabi. Kami akan berperang bersamanya melawan kalian. Mereka menanti-nanti dan mereka mengetahui ciri-cirinya dan apa yang akan dibawanya. Namun sangat disayangkan sekali karena hasad mereka, kezaliman mereka, mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul
nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada sisi mereka. Nabi kita Muhammad SAW tertulis namanya dalam kitab suci ahli kitab, dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban. Inilah bukti bahwasanya mereka ahli kitab ya sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa tidak ada lagi uzur bagi ahli kitab dalam pengingkaran mereka kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa lagi memohon uzur, saya belum mengerti dan saya tidak tahu. Tidak ada uzur. Mengapa demikian? Karena mereka diberikan kitab dan tertulis dalam kitab tersebut nama Nabi Muhammad SAW dan sifatnya dan perintah untuk mengikutinya, sehingga mereka mengetahui dengan jelas sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Akan tetapi tidak ada guna ilmu dan pengetahuan apabila tidak diamalkan dan justru disembunyikan, bahkan justru menentang kebenaran tersebut. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa secara tabiat dan fitrah atau secara umum bahwa seseorang ya lebih cenderung kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak laki-laki mereka. Namun hal tersebut bukan berarti seseorang diperbolehkan berlaku tidak adil antara laki-laki dan wanita. Bahkan Islam ya menjadikan sesuatu yang tabiat tersebut seimbang, di mana Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang dikaruniai 2 atau 3 anak wanita dan dibina, dibimbing, diajari dengan benar sesuai dengan adab-adab Islam, maka akan menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Sehingga di sini terdapat dorongan motivasi untuk memiliki anak-anak wanita. Adapun manusia secara umum, yang muslim maupun yang kafir, mereka kecenderungan hati kepada laki-laki lebih besar. Lebih bangga dan merasa bahagia dibandingkan ketika lahir anak wanita. Tetapi Islam dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dorongan dan motivasi bagi mereka-mereka yang memiliki anak wanita, sehingga mencela orang-orang yang tidak berbuat adil kepada anak wanita, bahkan mencela mereka-mereka yang menyakiti dan membunuh anak wanita. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa keagungan Al-Qur'anul Karim tidak ya menjadikan atau mengeneralisir semua orang-orang ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran. Karena memang waqi'nya, hakikatnya, kenyataannya ada sebagian di antara mereka tidak menyembunyikan kebenaran, melainkan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, air mata mereka menangis. Hati mereka bergetar, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun masuk Islam. Sebagaimana tadi disebutkan Raja Najasyi dari kalangan Nasrani dan juga Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Maka ya ini juga pelajaran bagi kita. Jika sesuatu tidak seluruhnya, jangan kita menjadikan sesuatu itu seluruh atau mengeneralisir, menganggap semuanya demikian. Sehingga tidak dibenarkan ketika mengatakan manusia telah rusak misalnya. Padahal tidak semua manusia rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan man qala fasadan nas fahuwa afsadun nas. Barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, dia orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang paling rusak. Karena di sana ada orang-orang saleh. Di sana ada orang yang baik.
Maka tidak boleh misalnya seorang siswa mengatakan teman-teman sekelas semuanya hancur, semuanya rusak. Jika dia mengatakan seperti itu, dia menafikan orang-orang baik yang ada di kelasnya. Padahal di sana pasti ada yang saleh, ada yang baik, dan dia hilangkan itu semua. Maka ya, katakan sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, sebagian di antara mereka. Jangan mengeneralisir, jangan menganggap semuanya sama. Karena tidak semuanya sama. Jangan mengatakan semua wanita sama. Jangan mengatakan semua laki-laki sama. Atau begini dan begitu. Yang menyamakan semuanya padahal tidak semuanya. Maka disinilah keagungan Al-Quranul Karim. Menyatakan sebagian mereka, enggak menyatakan semuanya. Sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, artinya ada sebagian mereka yang tidak menyembunyikan kebenaran. Kemudian ayat ini juga menunjukkan betapa besarnya celaan ya bagi mereka-mereka yang mengetahui kebenaran kemudian menyembunyikannya. Kebenaran adalah amanah yang harus disampaikan dan tidak boleh disembunyikan. Namun bukan berarti seseorang menyampaikan kebenaran tanpa memperhatikan hikmah, kebijaksanaan, memperhatikan keadaan. Karena terkadang seseorang mengetahui kebenaran tetapi tidak tepat baginya saat itu untuk menyampaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan kebenaran secara bertahap, beliau mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal misalnya, ketika mengutusnya ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimuhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Sesungguhnya engkau akan datang kepada ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, atau mentauhidkan Allah. Jika mereka mengetahui dan mengamalkan hal tersebut, ajarkan setelah itu salat 5 waktu. Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Artinya tidak mesti menyampaikan sesuatu secara sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi. Ya, maka ya, celaan yang besar ini kepada mereka yang menyembunyikan ilmu bukan berarti membuka pintu diperbolehkannya menyampaikan segala sesuatu di setiap tempat, di setiap waktu tanpa memperhatikan keadaan. Ketika kita mengetahui kebenaran atau tidak setiap kebenaran itu pas diucapkan saat itu. Dan juga tidak setiap waktu yang tepat itu pas disampaikan kepada semua orang. Sehingga Rasulullah SAW selalu bertanya, dengan siapa ini? Manil qaum? Setiap orang ya perlu diperhatikan bagaimana keadaan, kesiapan dan juga pengetahuan, kemampuan untuk menyerap apa yang kita sampaikan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Maukah Allah SWT didustakan ya hanya gara-gara tidak tepat penyampaiannya? Maka jangan karena beralasan harus membuka ilmu, tidak boleh menyembunyikan ilmu, kemudian sembarang berbicara. Ya, tidak melihat siapa yang membacanya, siapa yang mendengarnya. Maka perlu memperhatikan. Maka ya tentu ini membutuhkan ilmu, apa yang disampaikan, kapan disampaikan, kepada siapa hal ini disampaikan. Ini beberapa pelajaran dari ayat yang pertama 146 ini. Ayat yang ke-146 di surat Al-Baqarah. Kemudian para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-147, Al-haqqu min rabbik
Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, ya kebenaran, min rabbik, datangnya dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang disebutkan tadi tentang arah kiblat kaum muslimin dan semua syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq dan sumbernya dan berasal dari Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, sehingga janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran tersebut. Para pemirsa Hasan TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hatinya, memberikan hiburan kepadanya dengan adanya penentangan-penentangan dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang mereka memiliki ilmu katanya, dan mereka diberikan kitab, penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah teguhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang disampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari sifat keraguan tersebut. Dan larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya bukan berarti Rasulullah mengalami keraguan, sama sekali tidak. Akan tetapi ya ini sebagai bentuk peneguhan dan agar terus-menerus di jalan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Perintah beriman bukan berarti mereka belum beriman, akan tetapi teguhlah keimanan kalian. Berpegang teguhlah dengan keimanan kalian dan terus-meneruslah berjalan di atasnya. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri dan jangan goyah sedikit pun. Maka demikian juga ya dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk termasuk orang yang ragu, bukan berarti telah terjadi keraguan, sama sekali tidak. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini di antaranya adalah bahwa apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Patokan kebenaran bukan karena dibenarkan oleh akal, sesuai dengan akal, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal mereka, yang mengharuskan segala sesuatu masuk akal. Tidak demikian. Patokan kebenaran adalah datangnya dari mana. Apabila datang dari Allah dan Rasulnya, maka itulah kebenaran. Adapun selainnya, maka bukan. Maka ya seseorang bisa mengklaim ini kebenaran harus mendatangkan bukti atau dalil. Dalil artinya bukti bahwa hal itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang menyampaikan sesuatu namun tidak mendatangkan dalil, maka mereka disebut menyampaikan hawa nafsu saja. Karena kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini para pemirsa adalah selama kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi manusia untuk beriman kepadanya, kepada kebenaran tersebut. Dan tidak boleh sedikit pun terdapat keraguan di dalamnya. Karena iman bertentangan dengan keraguan. Orang yang datang padanya keraguan, syubhat, ya, mereka tidak beriman. Iman artinya yakin dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Maka para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kita nas Al-Quran maupun Sunnah yang merupakan kebenaran, kewajiban kita adalah mengimaninya, meyakininya. Jika datang keraguan, maka kita kalahkan keraguan itu dengan terus meyakini. Walaupun akal kita belum
sampai kepadanya. Sebagaimana ketika orang-orang musyrik datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terjadinya Isra dan Mi'raj, maka mereka, orang-orang musyrik, ingin menjadikan ini sebagai celah agar ditinggalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saudaramu itu telah gila. Bagaimana bisa dia mengaku dalam satu malam dijalankan ke Baitul Maqdis, setelah itu dinaikkan ke langit ke-7? Bukankah itu sesuatu yang sangat mustahil? Sebagaimana engkau ketahui bahwa perjalanan ke sana membutuhkan sekian dan sekian. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengedepankan akalnya, akan tetapi mengikuti wahyu dan mengatakan, jika memang itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka saya membenarkannya. Saya yakin dan percaya akan hal tersebut. Padahal beliau belum mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, jika memang itu disampaikan oleh beliau, saya akan beriman. Apapun. Karena yang disampaikan beliau tidak lain adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Meskipun akal mungkin belum sampai kepada hal tersebut. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga bahwa segala sesuatu yang menyelisihi apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia batil. Karena yang datang dari Allah itu pasti kebenaran. Sehingga yang menyelisihi apa-apa yang datang dari Allah adalah kebatilan. Maka perkara antara hak dengan yang batil, imma hak atau batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-32, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada ya selain kebenaran kecuali kesesatan. Ya kebatilan. Tidak mungkin tercampur antara keduanya. Imma haq, imma batil. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwa ayat ini merupakan penguatan kepada Rasulullah SAW atas apa yang dibawa oleh beliau, atas kebenaran yang beliau sampaikan. Meskipun ahlu kitab yang katanya berilmu, yang katanya punya kitab, menyembunyikan kebenaran tersebut. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tabiat manusia, apabila banyak orang-orang yang menyelisihinya, terkadang timbul keraguan, meskipun itu tidak terjadi kepada Rasulullah SAW. Maka di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah menguatkan beliau SAW. Ya, menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Maka teguhlah di atasnya. Jangan khawatir, itu adalah kebenaran. Pelajaran selanjutnya, ini juga pelajaran bagi kita semua, selama kita berada di atas kebenaran, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman salafus saleh, kita harus teguh di atasnya, yakin tanpa ada keraguan, tanpa goyah, meskipun tidak sedikit di antara manusia yang menentang dan menyelisihinya. Jangan goyah hanya karena melihat banyak di antara manusia tidak setuju, banyak di antara manusia menyelisihi kebenaran yang kita bawa. Karena kebenaran tidak dilihat dengan jumlah yang banyak. Patokan kebenaran bukanlah sedikit banyaknya pengikut, akan tetapi adalah datang dan tidaknya kebenaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak manusia menentang dan menyelisihi, jika kita berada di atas kebenaran, maka teguhlah. Jangan goyah. Jangan khawatir, jangan kemudian ke kanan dan ke kiri. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan al-jamaah. Beliau mengatakan al-jama'atu
ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang selaras dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Meskipun engkau sendirian di daerah tertentu. Bisa jadi ketika sedikitnya ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, maka kita sendirian ya di tengah-tengah manusia yang berbeda. Jika kita di atas kebenaran maka teguhlah. Terlebih datang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dahulu awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam hadis lain disebutkan, yaitu orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak, yang terus mengislah dirinya dan mengislah orang lain, amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah manusia. Kemudian pelajaran juga dari ayat ini adalah bahwa keraguan menafikan keimanan. Sehingga Allah SWT dalam ayat ini larang fala takunanna minal mumtarin. Janganlah termasuk orang-orang yang ragu. Dan keraguan itu bisa muncul dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah sedikitnya ilmu. Orang yang sedikit ilmunya, kemudian diberikan syubhat yang beraneka ragam, maka bisa goyah dan ragu. Tidak sedikit yang keluar dari Islam disebabkan karena jauhnya daripada ilmu. Maka tugas kita semua adalah menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Karena ilmu akan mendatangkan kepada keyakinan. Kemudian sebab yang kedua adalah pengaruh bi'ah, lingkungan, teman yang mayoritas mereka menyelisihinya. Seseorang bisa ya tertimpa keraguan. Kenapa saya berbeda sendiri? Oleh karena itu, sebisa mungkin kita mencari orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh, lingkungan yang baik. Karena almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung pada agama temannya, hendaklah dia melihat dengan siapa dia bergaul. Kemudian berikutnya adalah karena suka berdebat dengan ahlud dhalal, dengan orang-orang yang sesat. Berdebat tanpa ilmu. Ikut pada forum-forum hingga akhirnya keluar. Yang diawali dengan keraguan kemudian keluar dari kebenaran. Tidak sedikit yang terjadi demikian. Berdebat dengan orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian datang keraguan, akhirnya murtad. Sama menjadi mereka. Berdebat dengan orang-orang yang sesat, dari kalangan orang Khawarij atau Syiah misalnya, tiba-tiba datang keraguan dan akhirnya berubah menjadi Syiah dan Khawarij, naudzubillah. Maka seseorang harus bisa menilai dirinya, mengetahui kemampuan dirinya. Tidak segala perkara harus diperdebatkan dan tidak setiap orang harus didebat. Sehingga sebagian ulama salaf mereka menutup telinga mereka, tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari ahli bidah. Dengan ketinggian ilmu mereka, dikhawatirkan syubhat yang menyambar-nyambar, yang mendatangkan keraguan tersebut. Karena keraguan menafikan keimanan. Yang terakhir adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneguhkan beliau dan menjamin bahwa beliau bukan termasuk orang-orang yang akan datang atau masuk kepada dirinya keraguan. Sehingga sesuatu atau terkadang larangan dari sesuatu bukan berarti karena akan terjadi, akan tetapi ya untuk peneguhan dan menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Ketika dikatakan janganlah termasuk orang rugi, maka itu menunjukkan mustahil bagi beliau tidak akan atau terjadi keraguan. Bagaimana tidak, beliau adalah orang yang paling yakin, orang yang paling bertakwa di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a
innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang maknanya, dan bagi tiap-tiap umat itu ada arah kemana ia beribadah, ada kiblatnya sendiri, ya, yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian di hari kiamat nanti untuk membalas apa yang kalian kerjakan selama di dunia. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa setiap umat memiliki kiblat masing-masing. Memiliki syariat yang berbeda meskipun pokoknya usulnya adalah sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan. Sesempurna mungkin, secepat mungkin. Apabila salat pada tepat waktunya. Menunaikan kewajiban-kewajiban segera mungkin dan tidak menunda-nundanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dimanapun kita berada Allah mengetahuinya. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan Allah akan mengumpulkan kita semua di hari kiamat untuk membalas apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama kita di dunia. Dan itu mudah bagi Allah karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini para pemirsa, di antara yang pertama adalah bahwa para umat sebelum kita, umat-umat sebelum kita bisa saja berbeda syariatnya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadikan perbedaan dalam pokok, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Yaitu istislamu lillahi bitauhid. Mengesahkan Allah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul yang pertama hingga yang terakhir semuanya menyeru kepada tauhid, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam hal syariat, bahkan dalam hal-hal yang lain. Maka ya, kita diperintahkan untuk mengikuti syariat yang datang kepada kita. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini juga adalah wajib bagi manusia untuk mengikuti kebenaran dimanapun berada. Dan tidak melihat kepada banyaknya orang-orang menyelisihinya. Jangan kita mengatakan kebanyakan manusia berbeda dengan kita. Kebanyakan manusia begini dan begitu. Mengapa demikian? Karena walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ya, setiap orang ada arah dan kiblatnya sendiri, terserah. Yang terpenting kita mengikuti kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Biarkan mereka, ya. Kalaupun kita ingin mengingatkan mereka, amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah wajibnya berlomba-lomba dan bersegera menunaikan, menjalankan kebaikan, menuju kebaikan. Segala kebaikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin dan secepat mungkin, sehingga tidak menunda-nundanya yang mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Tidak sedikit orang yang kehilangan kesempatan dikarenakan menunda-nunda. Taswif yang merupakan pasukan iblis di antara pasukan-pasukannya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui dimanapun mereka berada, ya, dan sekaligus ayat ini merupakan isyarat kepada keimanan kepada al-ba'ats, kebangkitan setelah kematian, untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini mereka kerjakan.
Bisa saja selama di dunia Allah biarkan mereka terus-menerus dalam kemaksiatannya. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan dan mereka akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama ini di dunia. Dan ayat ini juga menunjukkan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu, Allah berkuasa, tidak ada sedikit pun yang luput yang bisa menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini akan menimbulkan sikap optimis dan yakin bagi seorang mukmin ketika mereka berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah, sangat mampu bagi Allah untuk menghancurkan mereka, untuk memenangkan orang-orang yang beriman sehingga mereka tidak tertimpa keputusasaan karena keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir para pemirsa yang kita bisa kaji di kesempatan ini adalah ayat yang ke-149. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan dari mana saja kamu keluar, ya, dimanapun kita berada, kita sedang safar atau bepergian, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yang merupakan kiblat kaum muslimin, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Senantiasa mengawasi, senantiasa mengetahui dan siap untuk membalas kapanpun, di dunia terlebih di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkali-kali, ya sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram dalam salat mereka, yang merupakan kiblat mereka, yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang mana itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor-faktor A, B, C, D yang lain, melainkan hanya semata-mata untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan bahwa hal demikian adalah hak, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak lengah dari apa yang dikerjakan hamba-Nya. Siapa yang taat dan siapa yang maksiat, siapa yang mengikuti dan siapa yang mengingkari, Allah tidak lengah dan akan membalas segala apa yang mereka kerjakan. Sehingga pelajaran dari ayat ini adalah yang pertama, wajibnya menghadap ke Masjidil Haram dimanapun mereka berada ketika mereka hendak melaksanakan salat, karena merupakan kiblat kaum muslimin yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya pengulangan atas perintah menunjukkan betapa pentingnya perintah tersebut. Dan dengan tujuan agar teguh di atas perintah tersebut, tidak goyah dan tidak lupa akan perintah yang sangat penting tersebut. Kita mengetahui berapa kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beriman, berapa kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, untuk bersabar, demikian juga untuk memalingkan wajah kita ke arah kiblat yang baru, yaitu ke Masjidil Haram, menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa menghadapkan wajah ke Ka'bah adalah kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hal demikian itu berasal dari Rabb kita semua, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, sehingga tidak pantas bagi mereka untuk merasa tidak dalam pengawasan Allah, menganggap Allah tidak melihat dan tidak memperhatikannya, sehingga bermudah-mudahan dalam maksiat, karena Allah menyatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian pelajaran lain dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan kepada manusia. Artinya
bahwa manusia Allah berikan kehendak dan Allah berikan kemampuan untuk melakukan suatu amalan. Dan ini adalah bantahan kepada kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia terpaksa dengan amalannya. Sehingga ketika mereka melakukan maksiat, mereka mengatakan, kenapa kalian mencela? Sedangkan saya terpaksa melakukan ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amma ta'malun, atas apa-apa yang kalian kerjakan, menunjukkan bahwa manusia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan mereka, pilihan dan kemampuannya. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan tersebut. Dan dalam masalah ini manusia terbagi menjadi 3. Penisbatan amalan kepada hamba, manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang menyatakan bahwasanya manusia terpaksa dalam amalannya. Sehingga mereka selalu berhujah dengan takdir walaupun dalam perkara maksiat. Sebagaimana pernyataan orang musyrik, "Lau sya'allahu ma asyrokna." Kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Maka ini adalah batil. Pemahaman orang-orang Jabariyah. Kemudian yang kedua adalah pemahaman Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Tidak ada ikut campur Allah. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan manusia sampai mereka melakukannya. Mereka menolak adanya takdir. Jadi ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan juga dari kalangan Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga adalah mereka yang menetapkan kehendak bagi manusia dan juga kemampuan bagi mereka, namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, meskipun manusia diberikan kehendak oleh Allah, kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan dalil dari itu semua yang Allah sebutkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka tidak menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman yang benar dalam masalah hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang bisa kita kaji di kesempatan ini dengan penuh keterbatasan, kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya khususnya dan para pemirsa pada umumnya, karena kita sangat membutuhkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan tentunya bermanfaat dan menjadi bekal kita selama hidup di dunia ini. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa, dipersilakan. Dari hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berdakwah terbaik kepada keluarga jika diberikan dalil mereka belum mau mengikuti karena hawa nafsunya? Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Dalam berdakwah tentunya ya sama seperti berdakwah kepada yang lain. Yaitu pertama kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Harus memiliki ilmu, karena orang yang tidak memiliki ilmu tidak bisa berdakwah. Faqidus syai' la yuti. Apa yang akan disampaikan jika tidak memiliki ilmu? Maka sebelum kita berdakwah kepada keluarga, terlebih dahulu bekali diri dengan ilmu syar'i. Lebih rajin, lebih giat untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sehingga dengan ilmu itulah kita akan tahu apa yang akan kita sampaikan, kapan menyampaikan, kepada siapa menyampaikan. Kemudian yang kedua, dalam berdakwah harus dengan hikmah, penuh kebijaksanaan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tentunya mengikuti hal tersebut dengan penuh kesabaran. Orang yang mengharapkan perubahan dengan cepat kepada orang-orang yang didakwahinya adalah orang-orang yang tidak benar akalnya. Orang yang ingin merubah manusia seperti merubah telapak tangan, membalikan telapak tangan adalah orang-orang yang tidak waras. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena setiap manusia memiliki pemikiran dan itu butuh proses. Sehingga butuh waktu dan kesabaran.
kemudian membutuhkan tadarruj, tahapan yang tepat. Maka ajarkan keluarga kita tauhid terlebih dahulu. Perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan syariat Islam, agama Islam, dan perkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka untuk mencintai ilmu. Ajak mereka untuk mencintai kebenaran. Bertahap semuanya. Dan tahapan-tahapan ini akan kita ketahui apabila kita memiliki ilmu. Sehingga banyaknya pertanyaan disebabkan karena minimnya ilmu kita. Sehingga karena kekurangan ilmu kita, kita pun tidak tahu bagaimana melangkah. Maka semangat berdakwah harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Al-qaulu qabla al-qaul, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan tentunya banyak sekali cara berdakwah, yaitu mengajak mereka ke majelis ilmu, memberikan hadiah dengan kitab-kitab atau buku-buku, dan juga memberikan contoh yang baik kepada mereka sehingga mereka merasa senang dengan adanya orang-orang yang berilmu di antara mereka. Bukan menjadi beban dan bukan menjadi bahan pembicaraan yang buruk, akan tetapi memberikan contoh yang baik di hadapan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fulan. Saya tidak sebutkan namanya. Dari Sulawesi Selatan. Ingin bertanya bagaimana caranya agar dosa mencuri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengembalikan tapi tidak tahu orangnya, pemiliknya. Mohon penjelasannya. Barakallahu fik akhi, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiknya dan memberikan ampunan yang besar kepada kita semua atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita harus bersyukur ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan bahwa syarat seseorang bertaubat itu ada 3, yaitu harus meninggalkan perbuatan dosa maksiat tersebut, harus menyesal, dan yang ketiga bertekad untuk tidak melakukan kembali. Kemudian beliau mengatakan apabila berhubungan dengan manusia ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu harus meminta kehalalan dan mengembalikan hak manusia. Maka orang yang mencuri dan ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka selain meninggalkan perbuatan mencurinya, menyesal telah mencuri, bertekad tidak akan mencuri lagi, harus mengembalikan barang yang telah dicuri kepada pemiliknya. Kita berusaha mencarinya. Sekarang sangat mudah jika kita ingat namanya, kita coba cari di media sosial. Jika kita dulu mencari di tempat tertentu, maka kita tanyakan, siapa yang pernah kehilangan? Jika kita sudah berusaha secara maksimal dan kita belum menemukan orang tersebut, maka kita infakkan senilai barang yang dulu kita curi atas nama orang tersebut. Jika mencuri sendal, harganya 200.000 misalnya, maka kita berinfak senilai 200.000 dan kita niatkan ini untuk orang yang dulu sendalnya pernah saya curi. Dan kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun bagi yang telah kita curi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah berjanji menyatakan ud'uni astajib lakum. Mohon maaf wa inni laghaffarul liman tab. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi mereka-mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak semua bisa saya bacakan dan saya jawab di kesempatan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.